ya. Ini contoh ya, contoh bahwa apapun result Q3 nanti bukan berarti patokan quarter 4-nya bakal sama, tetapi kita harus tetap menelaah. Mhm. Jadi harus lihat Siap. macro driven untuk Mhm. Indonesia, mesti liatin US. Saya rasa Indonesia ekonomi itu yang harus diperhatikan, ini nggak semata-mata Indonesia saja ya, tapi semua seluruh dunia, yaitu nilai tukar rupiah. Kalau nilai tukar rupiahnya terus melemah, mau nggak mau salah satu instrumen BI untuk menjaganya adalah dengan naikkan interest rate. Salah satu instrumen ya, bukan not the only instrument. Salah satunya mesti Iya, iya. naikin suku bunga, ditambah juga inflasi lagi tinggi, biarpun one off. Jadi sangat wajar jika sampai akhir tahun Indonesia akan naikin suku bunga terus. Ya, berikutnya itu BI akan meetingnya itu tanggal em, eh si- si- si. tanggal aku saya nggak ada tanggalnya di sini. Oh sorry, tanggal 20. Tanggal 20 ya. Kemungkinan besar akan naik Iya. minimal 25 bips. Oh, jadi Minimal. jadi sekarang trennya itu BI kalau mau naikin 50 udah bukan kejutan lagi ya kan kemarin udah naikin 50 langsung. Betul, betul. Jadi Oke. tumben-tumbenan BI itu sekarang front loading. Jadi dia Mm-mm. lihat inflasinya udah mulai naik sedikit, langsung tiba-tiba naikin suku bunga. Biasanya itu kan BI itu kan slow. Dia lihat inflasinya mulai muncul, bukan mulai muncul, inflasinya ada, naik, baru dia naikin suku bunga. Tapi ini front loading. Jadi sebelum sebelum dan atau inflasinya baru mulai naik, langsung naikin suku bunga. Oke, oke. Jadi ini kan part of macro driven tadi gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita akan harus bergantung sama sentimen global gitu ya. Dimana katanya potensi tahun depan resesi global udah pasti kejadian gitu ya. Kita juga pasti bakal kena efek kejutnya gitu ya berarti ya. Betul, pasti kita kena efeknya Heeh. juga. Nah, Mm-mm. resesi global atau resesi US itu yang hampir pasti US itu recession, Mm-mm. ya whatever the definition. Whatever the Mhm. definition, definisi sebenarnya resesi itu adalah kenaikan suku bunga, unemployment naik, ya. Mhm. Tapi tapi biasanya orang sekarang kan resesi itu definisinya adalah 2 quarter berturut-turut GDP Mhm. negatif. Apapun your Mhm. definition on recession, saya bilang US itu akan kesulitan ekonominya. Mhm. Nah, yang mesti Iya, dilihat iya. adalah apakah US akan hard landing, yaitu resesinya dalam dan panjang, Aha. ya panjang dan lama ya. Resesinya tuh Mhm. lama banget, panjang banget, jadi pusing. Mhm. Itu namanya hard landing. Atau eventually bisa soft landing. Saya bilang Mhm. konsensus pun sekarang banyak yang masih berdebat apakah akan hard landing atau soft landing. Oke, Ya oke, saya oke, oke. semoga sih akhirnya soft landing saja. Mhm. Nah, ini kalau kita ini masih ada kaitannya dengan macro driven nih. Ko Arfan kan rupiah kita hari ini 15.427 gitu kalau di berita-berita gitu kan. Trennya ini bakal berlanjut dong sampai nggak cuma di Q4 gitu, sampai ke 2023 juga bakal lanjut naik terus gitu, lama-lama bisa 16.000. Gimana nih pandangannya, Pak Arfan? Hmm, nah, kalau dilihat dari grafik Heeh. USD IDR daily, sepertinya BI ini belum intervensi ya. Sepertinya BI Mhm. masih belum panik di level 15.400-an. Heeh. Ya, jadi intervensi itu biasanya kelihatan di grafik daily melemah Iya. kan, naik 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 di ujung hari Heeh. tiba-tiba turun. Nah, itu Oh. intervensi dari BI. Hari ini aja nggak ada intervensi sama sekali. Ini sama seperti Mhm. tahun 2017 saya kalau nggak salah, inget. Itu yang saat IDR melemah banget tuh tiap hari BI intervensi. Iya, 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 iya. Kalau ini dibiarin apa karena BI berarti ngelihat kita punya ekonomi makro masih ini ya, masih resilient dong ya.
Yes, jadi masih dibiarinin aja. Mm-mm. Harga komoditinya masih bagus. Heeh. eh, Ya diikutin aja. Saya nggak tahu kan level Iya. convenience-nya, level comfort-nya BI di berapa saya nggak tahu. Tapi saya sih udah liatin, saya lihat grafik 10 hari ya. Heeh. USD IDR itu hampir nggak ada intervensi dari BI tiap hari. Ada Hmm. kecil-kecil. Iya, iya. Soalnya kan kalau kita Tapi ya kalau lihat, terus-terusan nanti sampai 16.000 lebih dari 16.000 ya heeh. bahaya juga. Iya, iya, iya. Kan kalau kita lihat tiap kali kita ada apa namanya rupiah yang melemah gitu kan, pasti IHSG-nya turun gitu. Tiap kali rupiah melemah, IHSG-nya pasti ngikut turun gitu. Nah, kalau tren ini berlanjut kan berarti kita bisa jatuh lebih dalam lagi nih berarti ya di Q4 ini ya, Pak Arfan ya. Nah, kalau misalnya memang begitu jatuh, Mm-mm. misalnya ya, misalnya benar terjadi jatuh lebih dalam ya, kita hitung-hitung valuasinya aja. Beberapa perusahaan blue chips, beberapa perusahaan yang memang bagus, valuasinya udah semakin murah, nggak ada gangguan di fundamental, nggak ada gangguan di earnings forecast-nya. Saya rasa boleh invest ya. Mm-mm. Hmm. Oke, 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 oke. Waduh, menarik nih kalau kita lihat nih. Nah, jadi kalau apalagi kan nih kalau kita langsung reflect ke market hari ini nih, untuk Ya. sentimen domestik apa sih yang paling bisa menggerakkan market kita nih dari pendapatnya Ko Arfan kalau dari domestik nih selain suku bunga tadi gitu. Apakah data-data yang kita bilang rilisnya bulanan, inflasi, PMI kayak kemarin gitu kan. Kemudian hari Senin depan ada trade balance yang kayak gini-gini ini masih bisa nggak sih itu nahan kita punya investor confidence level gitulah untuk tetap stay invested. Ya udah gue tahan deh di level kayak gini kan masih bagus nih, kita masih current account surplus kayak gitu-gitu kok. Jadi saya udah bilang berkali-kali Daniel Heeh, di iya. IG Sukorti Mm-mm. Talks kita, yang Iya. bisa membuat market bergerak banyak, yaitu Mm-mm. turun dan naik, itu adalah hal-hal yang surprise, hal-hal yang tidak Mm-mm. kita lihat sebelumnya. Nah, yang Ah. Daniel bilang itu tadi trade balance, for example, semua Mm-mm. orang udah tahu bakal bagus terus. Iya. Ya, jadi kalau tiba-tiba Oke. trade balance-nya bagus banget, misalnya 7, 8, 9 billion per bulan, itu sangat Mm-mm. positif. Mm-mm. Begitu pula sebaliknya, kalau tiba-tiba trade balance-nya tiba-tiba turun, minus atau tinggal 1 billion, itu bisa memicu sell off. Sell off. Iya. Jadi kalau saya bilang Indonesia datanya memang nggak sebanyak Amerika, datanya penting tapi kebanyakan data-datanya ini sudah price in atau tidak ada yang surprise. So far ya, Mm-mm. so far tidak ada yang surprise. Tuh, BI pasti Mm. naikin suku bunga, USD IDR kemungkinan besar akan melemah. Begitupun sebaliknya, kalau tiba-tiba USD IDR-nya rupiahnya menguat, berarti sangat positif buat Indonesia. Mhm. Oke, 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 oke. Oke, berarti memang harus ada apa ya? Data-data yang mengejutkan yang bisa diakibatkan Betul, benar sih. Gak cuman betul, rilis positif data yang negatif udah ya. bisa ditebak. Iya, iya. Ini kayak Betul, kemarin mendadak betul. BI naikin 50 basis poin gitu. Wah, orang langsung Mm-mm. pada beli, beli, beli gitu ya. Beberapa banyak yang jual, berapa banyak yang beli dan lain sebagainya. Oke. Iya, kalau BI eh kemarin naikin 50 bips itu malah mestinya positif karena mm-mm, di bulan Agustus mm-mm. saja 2 minggu pertama itu Iya. inflasi, sorry, di bulan September ya, di bulan September 2 minggu pertama aja angka inflasinya sudah 1%. Mm-mm, Kemudian USD IDR juga mulai challenging, mhm. mulai mau tembus 15.000 atau 15.000 lebih dikit. Saya bilang move-nya BI dan menaikkan suku bunga 50 bips itu sangat 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 tepat dan sangat positif diapresiasikan market. Coba can you imagine sekarang USD IDR 15.400, kalau kemarin naiknya cuma 25, mungkin sekarang USD IDR udah 15.6 kali atau BI-nya udah capek intervensi mungkin ya. Oke, oke, Mungkin. oke. Kok jadinya gimana nih sama domestic market kita nih? Kok sektor apa sih yang Ko Arfan lihat paling menarik nih dari Porto ID nih? Apakah masih sama nih di big caps di banking gitu? Kalau yang udah
lama kena punish market kayak tech atau digital banking itu nggak bakal ada rebound di akhir tahun gitu. Apakah window dressingnya nanti di akhir tahun dan Januari efeknya hanya tetap di big cap saja atau gimana nih kok? Saya bilang kalau indeks itu, kalau banking dengan menghitung EPS growth saja, earnings growth Mm-mm. stable. Naiknya Mhm. pelan, tapi nggak bisa banyak ya, stable lah. Iya. Kalau secara sektor sekarang susah, nggak ada yang benar-benar menarik, Daniel. Contohnya tadi saya Mhm. bilang contohnya Mayora. Mayora Mhm. kuarter 2 bottom, COGS-nya membaik Mhm. karena soft commodity-nya harganya udah turun, tapi dengan adanya Mhm. kenaikan BBM, teorinya, dengan kenaikan BBM, teorinya untuk consumer goods, consumer companies yang jualannya non-staples, ini yang benar-benar staples ya, yaitu nasi ya. Mayora itu kan jualnya biskuit, kemungkinan besar konsumsi orang untuk biskuit akan terhambat 1 sampai 3 bulan setelah kenaikan BBM. Jadi saat kenaikan BBM naik, semua harga naik, orang-orang mulai berpikir 2 kali untuk ekstra konsumsi biskuit yang sifatnya lebih rekreasi ya. Lebih berpikir, waduh, jangan dulu deh jajan biskuit, kita beli beras aja dulu. Ya, jadi ada kemungkinan demand-nya agak slow down di 1 sampai 3 bulan pertama setelah kenaikan BBM. Ya, jadi kalau ngomong sektor yang benar-benar bagus, yang benar-benar insulated, yang benar-benar recession free nggak ada, saya bilang. Semuanya challenging. Mau nggak mau kita harus bottom up. Beberapa company yang earningsnya bakal bagus, earningsnya ke depannya masih oke, boleh diliatin. Tuh. Oke, ini relate banget nih sama Cuan Troopers kita pas banget nanyanya dari Lily.Huang 77. Nanti kan bakal ada earning season nih, Ko Arfan, Mm-mm. earning season Q3 gitu. Apakah kita udah harus cicil-cicil banking yang hari ini merah-merah kan banyak nih big caps sebelum mereka keluarin rilis laporan keuangannya gitu karena kan udah pasti kayak ya harusnya bagus nih Q3 gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kalau secara sektor nggak ada yang wow, nggak ada yang bagus banget. Heeh. Banking itu juga results-nya itu unik. Karena banking ini a very highly regulated sectors, perbankan Indonesia itu harus memberikan laporan keuangan tiap bulan. Instead of the other companies usually 3 monthly basis ya, 3 bulanan, ini mereka harus setiap bulan. Tapi resultsnya banking ini saya bilang nggak ada yang surprise, jadi ya biasa-biasa aja. EPS-nya ya kita hanya lihat dari EPS growth-nya berapa. Misal BNI EPS growth-nya 8 sampai 11% tiap tahun, ya kurang lebih ya return-nya segitu. Ya. On longer term saya sih selalu berusaha saranin yang cari alpha, Mhm. cari yang ada growth-nya bagus, valuation-nya juga menarik. Ya. Heeh. Kalau banking saya bilang biasa aja ya. Mhm. Kamu mau nanya sektor apa, Daniel? Saya tahu kamu mau nanya situ. Digital banking kok. Digital banking saya bilang sekarang sentimennya sangat-sangat negatif. Heeh. Sangat-sangat negatif. Saya rasa belum bijak untuk nambah-nambah di digital banking ya. Mm-mm. Iya, nih banyak nih yang nanya Arto, BBHI, Mm-mm. apa tuh BBYB misalnya atau ya banking-banking yang lain lah gitu yang bank digital yang kemarin udah sempet naiknya apa ya hyper growth gitu. Berarti Hmm. untuk Q4 2022 ini kan karena kan katanya banyak yang berharap mereka bakal penuhi kebutuhan modal inti kan. Ngarep gitu, Mm-mm. ngarep banget. Tapi sahamnya malah turun terus gitu. Beberapa saya bilang sih memang menarik, cuman untuk beli sentimennya sangat negatif. Nah, Mm-mm. kalau masih tetap mau digital banking, secara makro Mm-mm. harus terminal rate-nya Fed ini mesti ketahuan dulu di berapa. Kalau terminal Mm. rate-nya udah ketahuan, ya, menuju ke terminal rate, saya bilang tax-nya itu Mhm. mulai naik, mulai rally, mulai adjust ke atas. Nah, kapan terminal rate-nya Fed kelihatan? Setelah inflation-nya benar-benar sudah terkendali. Saat inflation benar-benar terkendali itu sign-nya apa? Salah satu sign-nya, salah satu tanda-tandanya adalah yang paling gampang ya.
nanti 2-3 bulan ke depan nih, kita lihat aja, kita buktikan aja setiap kali mau rilis angka inflasi, apakah konsensus versus real versus yang benerannya selalu konsensus lebih tinggi, alias resultnya selalu di bawah konsensus.